Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian kita menjelang buka ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Kita masih melanjutkan makalah yang ke-15 dari kitab Nasihatul Ibad yang merupakan ngendikannya Abi Bakar As-Siddiq ketika beliau menafsirkan ayat dhaharul fasadu fil barri wal bahr. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan. Abu Bakar di dalam menafsirkan ayat ini beliau menyatakan al-barru huwal lisan wal bahru huwal qalb. Al-barru yang dimaksud daratan di sini adalah al-lisan, dan yang dimaksud dengan lautan adalah hati. Fa idza fasadal lisan bakat alihin nufus. Dan kalau lisan itu rusak dengan berbagai ucapan yang tidak baik seperti mencaci, mencela, memfitnah, ghibah dan seterusnya, maka bakat alihin nufus, menangislah karena rusaknya lisan itu para manusia. Ini kemarin sudah kita bahas. Nah, sekarang kita melanjutkan bagian yang kedua. Wa idza fasadal qalbu, dan kalau yang rusak itu kok hati. Nah, rusaknya hati ini dengan berbagai sebab ya, sebagaimana rusaknya lisan juga dengan berbagai sebab ya. Birriyai, misalnya rusaknya hati itu dengan riya ya. Bakat alaihil malaikah, maka menangislah para malaikat. Jadi kalau yang rusak itu lisan, yang menangis hanya manusia. Tetapi kalau yang rusak itu kok hati, maka yang menangis malaikat. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak serta saudara sekalian, yang dicontohkan di sini terkait dengan rusaknya hati itu riya. Riya itu merupakan penyakit hati. Kalau hati itu kok ada riya, ya rusak hati itu. Riya itu sering kita terjemahkan dalam bahasa kita pamer dalam beribadah, yang tujuannya lalu kemudian ingin mendapatkan pujian manusia, bukan lagi mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu saja ini merusak kan ya.
merusak amal ibadah. Ibadah sebanyak apapun, kalau kemudian ada unsur riak di dalamnya, pamer di dalamnya, maka ya ibadah itu akan menjadi rusak nilainya. Karena ibadah itu sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, dalam berbagai versi ayat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kita itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk beribadah. Dan dalam beribadah itu hanya dalam rangka mengikhlaskan diri menuju kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya. Nah, oleh karena itu ketika tujuan ini diganggu, gangguan itu berupa riya, pamer kepada manusia dengan harapan supaya mendapatkan pujian dari manusia, ya sudah hilang itu nilai ibadah itu. Nah, kalau nilai ibadah itu lalu hilang, ya menyedihkan, no? Jadi malaikat sampai ikut menangis, itu eman-eman sekali. Wong sudah direwangi capek-capek, direwangi berat-berat ngibadah, kok lalu kemudian sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Karena pahala yang ditimbulkan dari ibadah itu ketika kemudian diikuti dengan riya, maka pahala itu terhapus begitu saja. Al-Quran itu sampai menggambarkan begini, kalau ada batu, lalu batu itu terliputi atau tertempeli dengan debu yang sangat banyak sekalipun, lalu kemudian ada hujan deras, kira-kira apa yang terjadi? Apakah debu itu masih menempel di batu, ataukah kemudian lepas dari batu itu? Ya lepas begitu saja. Nah, gambaran riya itu seperti itu. Jadi sebenarnya yang namanya amal ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya sudah berbekas, sudah berpahala. Ya. Tapi kemudian lalu ibarat batu yang sudah berdebu tadi kena hujan, ya sama. Pahala yang sudah ada sebab kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan lenyap begitu saja ketika kita riya, pamer kepada manusia. Maka perintah Al-Quran jangan itu dibatalkan. Jadi sebenarnya sudah ada pahalanya, tapi pahala itu sudah dibatalkan sendiri. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi, dan seterusnya itu. Ya. Jadi orang yang riya itu ya seperti tadi itu gambarannya, ya. Pahalanya sudah ada, dibatalkan, kan eman-eman. Maka sampai ya menangis itu malaikat, menyesali perbuatan seorang hamba yang hatinya ada sifat riya itu. Nah, riya itu kalau dari segi bahasa itu kan terdiri dari kata-kata ro'a, ya. Ro'a itu melihat. Berarti riya itu memperlihatkan, ngetok-ngetokke, ya. Ngetok-ngetokke. Ya. Karena orang supaya melihat. Ya. Tapi ada temennya yang lain sebenarnya yang mirip-mirip sama, yaitu sum'ah. Sum'ah itu memperdengarkan. Ya. Jadi kalau riya itu memperlihatkan, kalau sum'ah memperdengarkan. Kalau riya itu dengan media mata, kalau sum'ah itu dengan media telinga, ya. Disuwur-suwurke,
dikandak-kandake ya padha wae ya. Jadi oleh karena itu riak dengan sum'ah itu padha wae. Sekali lagi tujuannya itu apa? Biar apa namanya? Ingin dipuji oleh manusia. Lalu pertanyaannya kan begini. Lah itu kan kalau memperlihatkan atau memperdengarkan. Tapi kalau kita misalnya tidak memperlihatkan, kita tidak memperdengarkan, kok orang melihat atau orang mendengar bagaimana? Ya enggak apa-apa. Makanya kita itu lalu kemudian jangan khawatir kalau dilihat orang. Enggak apa-apa ibadah dilihat orang itu. Dan justru dilihat orang itu sudah otomatis malahan justru. Tanpa didengar-dengarkan sekalipun orang insya Allah akan mendengar, tanpa diperlihatkan sekalipun orang akan melihat. Ya. Makanya perintah Al-Quran itu i'malu, ya. Beramallah kamu. Fasayarallahu amalakum. Kalau kamu beramal nanti Allah akan melihat amalmu itu. Wa rasuluhu, dan juga para rasulnya Allah juga akan melihat amalmu itu. Wal mu'minun, dan orang-orang mukmin juga akan melihat amalmu itu. Ya. Jadi tidak usah diriakkan, tidak usah disum'ahkan. Kalau kita beramal baik itu otomatis amal kita itu ya akan dilihat oleh orang lain. Tidak mungkin tidak dilihat itu. Lah bagaimana nggak dilihat wong kita untuk sholat pergi ke masjid? Oh kita itu bukan makhluk halus, bagaimana nggak dilihat? Jadi tidak apa-apa dilihat itu, tapi tidak usah memperlihatkan. Beda ya, dilihat dengan memperlihatkan beda. Nah yang dilarang itu kalau memperlihatkan dengan tujuan ingin dipuji oleh manusia. Itu yang tidak boleh itu. Jadi malah justru kita disuruh beramal itu oleh Allah untuk menunjukkan ya. Malah isyhadu bi annang muslimun, pertunjukkan kalau kamu itu muslim. Ya. Tidak apa-apa, tapi jangan diperlihatkan, dan memperlihatkannya itu dalam rangka ingin dipuji oleh manusia. Sebab apa? Ibadah yang kita lakukan itu sekali lagi tujuannya tidak lain dalam rangka untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pujian dari Allah semata-mata. Nah ini. Jadi jangan sampai itu, riya sum'ah jangan sampai. Nah termasuk juga yang agak deket-deket dengan ini itu, dan ini biasanya merupakan efeknya ya, kenapa orang tuh kok kepingin dilihat ya, akhirnya kemudian karena orang itu ujub itu apa? Ujub itu apa ujub? Ujub itu kalau kita wah ajib itu apa itu? Ya, heran, kagum tapi dengan dirinya sendiri ya. Kagum dengan dirinya sendiri. Wah saya itu memang ternyata hebat. Nah kalau sudah ujub biasanya lalu ujung-ujungnya takabur, itu merasa besar. Takabur itu merasa besar. Ya. Jadi tidak besar, hanya takabur. Takabur itu hanya merasa besar. Padahal tidak besar, wong kita itu kecil loh. Yang maha besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu menyatakan Allahu Akbar. Ya. Jadi makna takbir itu ketika kita menyatakan Allahu Akbar itu berarti mestinya membawa kepada kesadaran diri kita itu kecil ya. Sehingga kemudian lalu tidak pantas untuk bertakabur. Apalagi bertakabur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takabur di hadapan manusia saja itu tidak layak. Makanya kalau orang itu sebenarnya kenapa kok sampai takabur itu dilarang, dan orang yang
di dalam hatinya itu ada sedikit saja kata takabur atau sifat takabur sampai tidak mungkin bisa mencium baunya surga, itu karena orang yang takabur sebenarnya sudah mengambil haknya Allah. Nah, coba haknya Allah kok diambil. Jadi manusia itu tidak berhak untuk merasa besar itu. Yang boleh merasa besar dan memang maha besar itu hanya Allah. Loh, yang maha besar itu hanya Allah, kok manusia kemudian lalu ikut-ikut merasa besar itu? Ya bagaimana kalau kemudian tidak mengambil haknya Allah? Oleh karena itu orang yang takabur itu zalim besar itu, karena dia memposisikan diri di dalam posisinya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Itu sifat-sifat yang tidak baik semua di dalam hati. Dan kalau ada sifat-sifat itu, rusaklah hati. Dan sekali lagi, kalau hati itu sudah rusak, yang menangis tidak hanya manusia, tapi justru yang menangis malaikat ikut menangis karena sedih, menyesalkan kenapa kok manusia sampai bisa seperti itu. Ya. Apalagi ya Bu ya, yang penyakit hati itu yang penting-penting saja. Tadi sudah apa tadi ya? Riya ya, sudah. Sum'ah sudah. Apalagi? Ujub. Ujub itu ajib, merasa heran terhadap diri sendiri. Lalu takabur, merasa besar. Sombong. Sombong itu kata lain dari takabur ya. Apalagi ya yang penting itu? Dengki ya, hasud ya, hasad. Wah, ini juga penyakit hati yang luar biasa. Ya, iri, dengki, serai, apa meneh istilah iki cara Jawane iki. Ya, sak kanca-kancane ya. Wa akhwatuha. Ya. Apa tuh yang dimaksud dengan iri itu atau hasad itu? Bu, kalau kita tuh jangan hasad, jangan dengki, yang dimaksud hasad itu apa? Iya, ya, hasad itu atau iri itu orang yang ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat itu tidak suka. Ya. Kalau hanya seperti itu masih belum apa-apa. Lebih dari itu, orang itu kemudian kepingin ya, yang berhak mendapatkan nikmat itu hanya dia. Ya, itu dengki namanya. Ya. Jadi kalau ada, nah ini apa yang dikatakan Pak Angkos ini seringkali merupakan penyederhanaan dari dengki itu. Jadi dengki itu tidak senang melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain tidak senang. Ya, udah itu aja. Coba diulang ya, dengki itu adalah senang melihat orang lain tidak senang dan tidak senang melihat orang lain senang. Masya Allah itu. Nah ono tanggane itu nikmat ki meriang gitu. Ya. Asem yo. Kayak kok pangkate munggah terus ya. Ya, mbok ojo ya, mbok kudune kan ya aku sing munggah pangkate ya, kira-kira begitu ya. Ya. Tanggane tuku mobil anyar ya tambah meriang meneh ya. Ya, greges-greges ya. Ya, asem ya kok. Kira-kira begitulah ya. Pokoknya orang lain mendapatkan nikmat itu bencinya setengah mati. Tapi kalau orang lain susah, senang, ya itu ya. Mendapatkan musibah gitu, wah syukur we. Ya, rasain loh, kira-kira begitu. Ya, jadi, kalau ada orang kok sampai punya sifat seperti itu, itulah yang disebut dengan sifat hasud, sifat hasad. Nah, mestinya bagaimana? Mestinya kalau kita itu sesama mukmin, ya, apalagi kok sama mukmin, wong sesama manusia saja itu. Kalau kita ada
orang lain mendapatkan nikmat, kita harus ikut senang, ikut bersyukur ya. Ya. Alhamdulillah tomboku kok mobilnya anyar, oh, berarti aku sesuk kapan-kapan bisa melu nunut. Loh gitu aja kan enak ya toh. Oh bojone anyar, wah. Nak bojone anyar kok aja melu, jangan ya lain. Wah Pak Seno ini kok ayo. Sensitif Pak Seno ya ini Mas. Iya, jadi ya. Bojone anyar ndak seneng ya orang lain ya. Nunut Pak, kok jangan nunut Pak ya. Ya, wah jangan nunut ya. Alhamdulillah Pak Seno sekarang sudah menikah lagi, ada temannya ikut senang ya. Jadi Bu Ismati juga alhamdulillah sudah begitu mestinya ya. Jadi bersyukur, ikut bahagia. Ya. Temannya dapat rezeki yang banyak, alhamdulillah ya Allah, berarti aku insya Allah ya melu seneng lah ya, berarti teman saya itu bahagia ya. Syukur-syukur kalau sampai kecipratan ya. Jadi kan kalau malah bener alhamdulillah lah ini lah. Tapi kalau tetangganya kok mendapatkan musibah, ikut susah mestinya itu, ikut sedih ya. Karena apa? Dalam konsep kita al-mu'minu ikhwanul mukmin. Yang namanya mukmin itu saudaranya mukmin. Dan antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu ibarat badan yang satu, anggota yang satu. Kalau satu saja ada yang sakit, maka ikut merasakan sakit. Ibarat tubuh kita ini kan masya Allah ya toh. Yang sakit tuh gigi, yang sakit ya hanya gigi, tapi seluruh badan ikut merasakan sakit. Ya toh, kepalanya ikut cenut-cenut, badannya ikut greges, ya, kepegel-pegel, lalu mulutnya ya ikut gereng, aduh ya. Seperti itu, ibarat orang mukmin tuh kal jasadil wahid, ya. Ibarat badan yang sama itu, ya. Jadi seperti cermin itu kan ya kalau kita guyu ikut guyu, kalau kita ikut sedih ikut sedih, kalau kita mewek ya ikut mewek. Ora ana kok cermin kok kita guyu, cermine malah mewek ora ana. Jadi seperti cermin seorang mukmin itu ya. Nah, mestinya begitu. Lah ini kok enggak ya? Ini enggak, hasad. Makanya hasad itu masya Allah ya. Hasad itu bisa membakar kebaikan itu sebagaimana api membakar kayu bakar. Nauzubillah min dzalik. Jadi sebanyak apapun pahala seseorang, kalau dirinya kok ada sifat hasad, itu terbakar terus. Jadi makanya ada orang nanti di akhirat bangkrut itu kan gara-gara seperti itu. Rumangsane iki wis ngamal sak pirang-pirang, jebule iki bar ngamal mau kena udan, ya toh, bablas meneh. Bar ngamal ternyata ibarat kayu dibakar ya, entek meneh ya. Seperti itu lah. Makanya menyedihkan sampai malaikat ikut menangis. Nah, mudah-mudahan ya, ini pesan dari Abu Bakar As-Siddiq ini berarti kita jangan sampai itu punya penyakit hati sebagaimana kita kemarin juga jangan sampai punya penyakit lisan ya. Oleh karena itu lisan harus betul-betul kita jaga, hati juga harus kita jaga. Maka jagalah hati, jangan dinodai ya, dan seterusnya. Itu makanya harus ada manajemen hati, manajemen kolbu itu dalam rangka untuk menjamin bahwa hati kita itu selamat. Hanya dengan hati selamat itulah nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan selamat pula ya. Tidak ada artinya apapun harta benda illa man atallah bil salim, kecuali nanti orang itu ketika menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat dari segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya terjaga dari semua penyakit hati kita selamat sehingga kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala juga dengan hati yang
selamat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.